Di awal film, kita diperlihatkan dengan aktivitas seekor pengerat yang mirip dengan tikus bernama Jerboa. Hewan ini terus berjalan ke setiap sudut kota untuk mencari makan. Namun, keberadaannya justru membuat orang-orang jijik dan langsung mengusirnya. Sampai di suatu rumah, kehadiran Jerboa yang ingin mengambil makan justru mendapat sambutan hangat dari seorang wanita bernama Maria. Ia diberikan sepotong makanan untuk Jerboa. Kemudian saat akan menyantapnya bersama-sama, tiba-tiba sebuah cahaya mendatangi Maria sambil berkata kalau Maria adalah wanita pilihan yang disayangi oleh Tuhannya. Ia akan diberkahi dengan seorang anak pria tampan tanpa harus melakukan pernikahan. Merasa jika semua ini adalah anugerah, Maria tanpa ragu menerimanya dengan ikhlas. Cahaya yang sebelumnya mendatangi Maria kemudian terbang ke langit dan berubah menjadi sebuah bintang yang sangat terang. Cahaya yang dihasilkan bintang tersebut bahkan membuat seluruh hewan yang sedang beristirahat langsung terbangun dan terkagum-kagum dengan keindahannya. Lalu salah satu dari hewan yang mengagumi cahaya tersebut adalah Bu. Kini kita akan berfokus dengan Bu, seekor kedelai muda penggiling gabah yang kehidupannya semenjak kecil sudah seperti ini bersama sang ayah. Cahaya terang dari bintang barusan membuat Bu terinspirasi dan merasa kalau setiap hal di kehidupannya akan berubah. Oleh karena itu, langkah awal demi mendapatkan perubahan tersebut adalah dengan keluar dari rumah penggilingan gabah ini. Pagi ini seekor burung dara mendatangi Bu untuk memberitahu kalau rombongan dari kerajaan tetangga akan melewati kota. Kabar tersebut membuat Bu sangat antusias untuk bisa keluar dari rumah penggilingan, mengingat ia belum pernah sekalipun melihat dunia luar. Semenjak kecil, Bu terus-menerus bermimpi bisa berkeliling dengan rombongan dari kerajaan dan melakukan berbagai hal yang sangat penting. Sayangnya harapan Bu selalu dihancurkan oleh si ayah. Beliau tidak pernah sekalipun mendukung Bu. Bahkan terus saja mengolok-olok kalau semua harapan Bu tidak akan pernah terjadi. Tidak lama kemudian rombongan kerajaan pun tiba, melintasi depan rumah penggilingan. Bu segera menyiapkan pisau untuk bisa melepas ikatannya hingga membakar beberapa peralatan. Meski berhasil melepaskan diri, akan tetapi aksinya dicegah oleh si pemilik rumah penggilingan yang langsung menangkap Bu dan mengikatnya kembali ke alat penggiling menggunakan rantai. Enam bulan kemudian terlihat seorang pria bernama Yusuf merasa sangat gugup karena akan melaksanakan pernikahannya bersama Maria. Hingga hari ini Maria masih menyembunyikan kehamilannya dari semua orang di kota termasuk Yusuf karena ia takut membuatnya kecewa. Akan tetapi Bu tidak pernah menyerah untuk mewujudkan impiannya. Sang ayah yang akhirnya menyadari tekad besar Bu memutuskan untuk membantunya keluar dari rumah penggilingan. Pertama-tama dia berpura-pura terjatuh supaya kalung rantai di leher Bu terlepas. Kemudian berteriak kesakitan untuk memancing pemilik rumah penggilingan masuk ke dalam ruangan, hingga membuat celah pelarian kepada Bu. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Bu bergegas kabur dari rumah penggilingan sambil menghindari kejaran si pemilik dengan bantuan dari burung dara. Aksi pengejaran terus berlangsung hingga melukai salah satu kaki Bu. Beruntungnya, Bu berhasil lolos dengan bersembunyi di rumah Yusuf dan Maria. Setelah mereka berdua selesai melakukan acara pernikahan, kebaikan hati Maria membuat Bu akhirnya berhasil lepas dari kejaran si pemilik, dan ia juga diobati olehnya. Secara tiba-tiba Yusuf datang dan menganggap kalau Bu adalah keledai liar. Namun Maria berhasil meyakinkan Yusuf agar mau memberikan tempat tinggal sementara sampai luka di kaki Bu sembuh. Maria kemudian membuatkan tempat tidur serta menyelimuti tubuh Bu menggunakan selendang miliknya. Tetapi keputusan Maria melepas selendang akhirnya membuat bentuk perut yang sedang mengandung diketahui oleh Yusuf. Demi meredam kegelisahan Yusuf dan membuat pengertian kepadanya, Maria pun menjelaskan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Maria mulai menceritakan pengalaman spiritual yang ia alami 6 bulan lalu. Saat bertemu dengan cahaya, kala itu Maria dititipkan untuk mengandung dan membesarkan seorang anak pria.
Kini setelah resmi menjadi pasangan suami istri bersama Yusuf, tugas tersebut pun harus bisa mereka lakukan bersama-sama. Usut punya usut, anak pria di dalam kandungan Maria saat ini adalah calon raja baru yang nantinya menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Mengetahui akan tugas besar tersebut membuat Yusuf ragu kalau ia bisa melakukannya. Mengingat selama ini dia hanyalah seorang pengrajin kayu dan tinggal di rumah yang sangat sederhana. Setelah pertimbangan yang cukup matang, akhirnya Yusuf mau menerima dan mengemban tugas ini bersama. 3 bulan kemudian kita diperlihatkan dengan 3 onta yang bisa kita panggil sebagai Cap-Cip-Cup yang sedang membawa 3 orang bijak mendatangi sebuah kerajaan yang berlokasi di seberang padang pasir. Tujuan mereka mengunjungi kerajaan ini adalah untuk memberikan hadiah kepada sang raja baru, di mana menurut ramalan bintang, raja saat ini digantikan dengan raja baru yang baru lahir. Dan ramalan bintang itu juga menerangkan bahwa raja baru itu menjadi pemimpin seluruh umat manusia kelak. Mengetahui posisinya akan digantikan, raja langsung mengirim algojonya untuk mencari bayi yang baru lahir serta menahan para pendatang baru bersama Cap-Cip-Cup. Ramalan bintang juga tersebar ke seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Jerboa yang mengetahui kalau raja baru tersebut berada di dalam kandungan Maria mulai menceritakan kisahnya kepada seluruh hewan yang ia temui. Naas, cerita yang Jerboa tuturkan terdengar oleh anjing kerajaan. Mereka berhasil mengancam Jerboa agar mau memberitahu di mana keberadaan Maria sekarang. Bayi yang ada di dalam kandungan Maria saat ini sudah berusia 9 bulan. Kebetulan Yusuf dan Maria berencana melakukan perjalanan menuju kota Bethlehem untuk melakukan persalinan di sana. Kondisi Bu yang sudah sembuh berkat perawatan rutin dari Maria membuat Yusuf ingin menggunakan Bu sebagai penarik gerobak. Tetapi karena Bu sedikit trauma dengan tali yang mengikat di lehernya, membuat Bu meronta-ronta menolak keinginan Yusuf. Lalu Maria yang tidak tega membebani Bu memutuskan untuk melakukan perjalanan ini berdua saja, tanpa membawa Bu bersama mereka. Tidak lama kemudian algojo kerajaan beserta anjing-anjingnya datang mendobrak rumah Yusuf. Namun mereka tidak menemukan Maria dan mendapati Bu terkunci di dalamnya. Meski Bu coba melindungi Maria dengan kejaran algojo, namun berkat kain selendang milik Maria yang masih membalet di kakinya Bu membuat anjing-anjing berhasil mengetahui aroma Maria, dan mereka akan menggunakan aroma tersebut untuk mencari keberadaannya. Kemudian mengetahui nasibnya sedang dalam bahaya, Bu pun memutuskan untuk mengejar Maria dan Yusuf sebelum algojo menemukan mereka berdua. Bu bertekad ingin menyelamatkan Maria yang telah merawatnya dengan sangat baik selama ini. Dalam perjalanan, burung dara sempat mengingatkan Bu atas impiannya selama ini yang ingin berkeliling dengan rombongan dari kerajaan dan melakukan berbagai hal yang sangat penting. Tetapi Bu menegaskan kalau ia lebih mementingkan keselamatan Maria sebelum mewujudkan impiannya. Di tengah perjalanan, Bu hampir terjatuh ke dalam jurang. Beruntung, ia berhasil menggigit akar tumbuhan untuk menyelamatkan diri dan tidak sengaja bertemu dengan seekor domba bernama Ruth. Melihat Bu yang sangat kesulitan menuruni jurang membuat Ruth ingin membantunya. Perlahan-lahan Ruth menuntun Bu menginjak batu ke batu yang lain hingga sampai ke bawah dengan selamat. Tidak lupa Bu mengucapkan terima kasih dan berterus terang kalau ia sedang terburu-buru pergi ke kota Bethlehem demi menyusul orang yang sudah merawatnya dengan baik. Secara tiba-tiba Ruth dengan senang hati ingin membantu Bu. Kebetulan ia tumbuh di wilayah ini dan tidak memiliki kegiatan lain selain mencari makanan. Terus, Ruth juga mengetahui kalau perjalanan ini menjadi perjalanan yang sangat berbahaya bagi pemula seperti Bu. Nah, dari keterangan Ruth membuat Bu menjadi sangat takut, dan demi menghindari segala kemungkinan terburuk, Bu pun mengizinkan Ruth untuk ikut bersamanya.
Sementara di kerajaan Cap Cipcup berhasil meloloskan diri dari penjara dan mereka mengendap-endap masuk ke istana guna mencari informasi mengenai rencana sang raja sesuai dengan ramalan Cahaya. Raja bersama penasihat pribadinya berencana akan menghabisi seluruh bayi yang baru lahir di kota Bethlehem untuk mencegah terlahirnya raja baru ke kerajaan ini. Demi bisa memastikan keberhasilan rencananya, raja kemudian membebaskan 3 orang bijak dari penjara dan membiarkan mereka mencari keberadaan raja baru. Jika sewaktu-waktu mereka sudah menemukannya, maka raja saat itu akan langsung menghabisinya. Mengetahui atas musibah besar ini, Cap Cipcup berencana melindungi raja baru dengan melakukan perjalanan ke kota Bethlehem. Setelah beberapa jam kemudian perjalanan Bu bersama teman-teman akhirnya berhasil mengejar Maria, disusul oleh algojo kerajaan dan anjing-anjingnya dari belakang. Bu sempat memperingatkan Maria jika saat ini algojo kerajaan tengah mengincar nyawanya. Namun karena menggunakan bahasa kedelai, peringatan Bu justru membuat Yusuf dan Maria terlihat kebingungan. Merasa tidak memiliki kesempatan untuk kabur lebih jauh, Bu dan Ruth segera menarik Maria untuk bersembunyi di tengah keramaian pasar. Sayangnya berkat penciuman tajam anjing pelacak milik algojo, keberadaan Maria berhasil diketahui. Lalu beberapa saat sebelum algojo mengayunkan pedang, Bu memanfaatkan gerobak Yusuf untuk mengacaukan pasar hingga menjatuhkan algojo ke dalam sumur. Akibat dari kerusakan yang Bu ciptakan membuat Yusuf merasa jengkel dengannya. Bu juga takut kalau keberadaan Bu malah memperburuk keadaan Maria, terutama calon bayi mereka. Dari alasan tersebut, Yusuf pun terpaksa mengusir Bu dan kawan-kawan agar mereka tidak lagi mengikuti Maria. Dari alasan tersebut, Yusuf pun terpaksa mengusir Bu dan kawan-kawan agar mereka tidak lagi mengikuti Maria. Ditambah Yusuf terus menghina Bu dengan menyebutnya hewan pembawa masalah. Alhasil ucapan Yusuf membuat Bu merasa kecewa dan Bu memutuskan untuk tidak lagi mengikutinya. Upaya Bu menjatuhkan algojo ke sumur nampaknya tidak membuahkan hasil terlalu bagus. Ia berhasil keluar dengan selamat kemudian meneruskan pencarian Maria bersama anjing-anjingnya. Sementara Bu kini ia mendapati rombongan kerajaan yang sedang melintas di atas padang pasir. Burung dara pun ikut senang karena akhirnya Bu bisa mewujudkan impiannya sejak dulu. Akan tetapi Bu memutuskan untuk kembali demi mengejar Maria dan Bu bertekad tidak peduli meski dirinya harus terhina dan terusir. Bu akan terus menemani Maria dan menyelamatkannya dari segala macam mara bahaya. Keputusan Bu membuat burung dara senang. Ia akan mengikuti kemanapun Bu pergi dan akan menemaninya dalam keadaan senang ataupun susah. Keputusan Bu kembali ke Maria sangatlah tepat. Yusuf yang saat ini sedang merasa bersalah karena berbuat kasar pada Bu, membuat emosinya tidak stabil sampai-sampai memarahi Maria karena beberapa masalah sepele. Kehadiran Bu juga berhasil menenangkan keadaan. Sebagai pengganti gerobak, Bu akan menjadi keledai yang membawa barang bawaan mereka dan membantu Maria melanjutkan sisa perjalanan. Begitu juga dengan Cap Cipcup bersama 3 orang bijak. Sesuai dengan ramalan bintang, mereka pergi menuju kota Bethlehem disusul dengan algojo dan anjing-anjing pelacaknya. Beberapa saat sebelum waktunya Maria melahirkan, Bu bersama kawan-kawan berhasil tiba di kota Bethlehem dan membawa Maria ke tempat penginapan. Sayangnya penginapan ini sudah penuh. Bahkan ia tidak menerima Maria meski dalam keadaan darurat. Di waktu yang bersamaan, Bu pun mengalami masalah berbeda. Tidak disangka-sangka Bu bertemu dengan pemilik rumah penggilingan sebelumnya yang langsung menangkap Bu saat itu juga. Keadaan semakin menjadi buruk tak kala algojo berhasil menyusul sampai ke tempat penginapannya. Beruntung penginapan tersebut penuh membuat Maria dan Yusuf pindah ke tempat lain. Beberapa saat kemudian Cap Cipcup pun muncul bersama ketiga orang bijak. Pemilik penggilingan mengikat Bu di sebuah kandang, sementara dirinya akan beristirahat sejenak sebelum pulang besok pagi. Tiba-tiba Bu mendapati beberapa hewan juga berada di sekitarnya. Sebelum dilepaskan, Bu menceritakan perjuangan ia dalam melakukan perjalanannya untuk bisa sampai ke sini, dan bercerita akan mara bahaya yang sedang mereka hadapi. Bu juga memberitahu kalau Maria akan melahirkan seorang anak pada malam ini. Lalu mendengar keterangan Bu
membuat hewan berinisiatif memberikan tempat kelahiran anak Maria dengan sebuah kotak berisi jerami di atasnya. Setelah berhasil keluar, Bu langsung menemui Ruth dan burung dara, segera memintanya mencari pertolongan dari hewan lain. Sementara Bu akan mencari Maria dan Yusuf untuk dibawa ke kandang sebelumnya demi bersembunyi dan melakukan persalinan. Tidak jauh dari kota Bethlehem, Ruth menemukan gerombolan domba yang sedang beristirahat dan meminta bantuan dari mereka untuk membantunya menyelamatkan raja baru yang akan lahir. Akan tetapi, tidak ada seekor domba pun yang mau mendengarkannya. Secara tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di hadapan Ruth dan membantunya meyakinkan semua domba agar mau mengikuti instruksi dari Ruth demi keselamatan sang raja baru. Di samping itu, burung dara tidak sengaja menabrak Cap Cip Cup dan berinisiatif untuk meminta bantuan dari mereka bertiga. Di tempat berbeda, Bu akhirnya menemukan keberadaan Yusuf dan Maria yang akan melahirkan malam ini. Ia memaksa Yusuf agar mau menaikkan Maria ke punggungnya dan pergi ke kandang. Naas, keberadaan mereka berhasil diketahui Algojo dan anjing-anjingnya yang masih berkeliling di kota. Setelah Bu menempatkan Maria di samping kotak yang sudah disiapkan, ia bersama beberapa hewan lain membuat barikade untuk menghalang Algojo dan anjing-anjingnya. Awalnya Bu sama sekali tidak berkutik di hadapan mereka bertiga. Tetapi keadaan seketika berubah setelah Ruth bersama gerombolan domba datang disusul dengan burung dara bersama Cap Cip Cup untuk mengajar Algojo dan anjing-anjingnya. Meski mereka adalah penjahat, namun Bu masih menaruh kasihan pada Algojo dan coba untuk menyelamatkannya. Sayang, upaya yang Bu lakukan tidak berarti apa-apa bagi Algojo setelah mendengar suara tangisan bayi Maria. Algojo semakin bersikeras untuk kembali ke atas untuk menghabisi nyawa mereka. Ia bahkan tega menjatuhkan anjing-anjing peliharaannya sendiri. Beruntung takdir memihak pada raja baru. Saat akan naik, Algojo justru terjatuh. Sementara anjing-anjingnya berhasil diselamatkan oleh Bu. Kebaikan yang Bu dan hewan lain tunjukkan membuat para anjing sadar kalau mereka melakukan hal yang salah. Kemudian pada akhirnya Maria berhasil melahirkan raja baru dengan selamat. Begitu juga mimpi Bu untuk bisa berkeliling bersama rombongan dan melakukan berbagai hal yang sangat penting, seperti mengawal raja baru. Tidak lama kemudian, 3 orang bijak datang membawakan hadiah untuk raja baru. Mereka menghormati kehadirannya dan tidak mungkin menyerahkan beliau ke raja lama. Setiap hari adalah awal yang baru. Tidak ada salahnya jika kita menjalani hidup ini dengan mencoba melakukan apa yang menurut kita benar. Mengambil pandangan jauh, memberikan yang terbaik dalam semua yang diberikan hari itu, dan menaruh kepercayaan pada Tuhan akan hasilnya. Setiap manusia memiliki jalan cerita hidup masing-masing. Namun demikian, pengalaman yang dialami baik itu menyenangkan atau menyedihkan, pasti akan menjadikan pelajaran dan motivasi untuk terus maju. Terima kasih telah menonton Ruang Movie kali ini. Jangan lupa like and subscribe untuk film-film seru lainnya.